wabarakatuh. Selamat pagi, Nana. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini, Nana? Apakah semuanya baik? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya mohon memimpin doa. Chandra. Baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Baik, sebelum memulai materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Putu Chandra Parwati. Hadir, Bu. Tania. Hadir, Bu. Evi. Hadir, Bu. Wahyu. Hadir, Bu. Ayu Fitria. Hadir, Bu. Elviana. Hadir, Bu. Birgita. Hadir, Bu. Meliana. Terkendala sinyal, Bu. Hendra. Novita. Reza. Izin, Bu. Kristiana. Kendala sinyal, Bu. Baik. Berarti yang izin cuma satu orang ya, Reza. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama mendeskripsikan pengertian kebutuhan manusia. Yang kedua mengidentifikasi bermacam-macam kebutuhan manusia. Misalnya mendeskripsikan pengertian alat pemuas kebutuhan. Terus mengidentifikasi bermacam-macam alat kebutuhan. Selanjutnya pengertian dari kebutuhan. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu kebutuhan? Saya, Bu, tahu, Bu. Ya, Epi, apa? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan, Bu. Benar. Jadi, kebutuhan itu beda dengan keinginan. Kalau kebutuhan itu hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Misalnya, manusia butuh makanan. Jika manusia tidak memenuhi, tidak makan, maka manusia tidak mempunyai tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, keinginan. Keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contoh misalnya kemarin Lebaran kan udah beli baju. Lah, terus kalian lihat di Shopee ada baju yang baru. Lah, kalian ingin membeli baju tersebut. Itulah yang dinamakan keinginan. Selanjutnya macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan ada 4. Yang pertama menurut intensitas, yang kedua menurut waktu, yang ketiga menurut sifat, dan keempat menurut subjek. Menurut intensitas dibagi menjadi 4. Kebutuhan mutlak, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan mutlak. Kebutuhan atau kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh setiap manusia dan tidak mungkin ditinggalkan. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia akan mati. Contohnya makan, minum, dan udara. Selanjutnya kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang dipenuhi oleh manusia yang menginginkan kehidupan yang lebih layak. Contohnya pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan
kebutuhan yang terpenuhi setelah kebutuhan primer, contohnya seperti mobil, barang mewah, dan seterusnya. Selanjutnya kebutuhan tersier. Kebutuhan ini kebutuhan yang akan barang mewah seperti kapal pesiar, berlian, dan seterusnya. Selanjutnya menurut sifatnya. Menurut sifatnya, kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apakah anak tahu itu kebutuhan jasmani? Coba Chandra Tahu, jelaskan Bu. kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik, antara lain menjaga penampilan dan kesehatan. Contohnya olahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, Bu. Kalau kebutuhan rohani, Kebutuhan rohani itu kebutuhan yang bersifat rohani, yang berhubungan dengan jiwa manusia, di mana contohnya itu beribadah menurut agamanya, bersosialisasi dan rekreasi dan hiburan, Bu. benar. Jadi kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik, antara lain menjaga penampilan dan kesehatan. Contohnya seperti olahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Selanjutnya kebutuhan rohani. Kebutuhan yang bersifat rohani berhubungan dengan jiwa manusia. Contohnya beribadah menurut agamanya masing-masing, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Selanjutnya menurut subjeknya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individual yaitu kebutuhan perorangan atau individu. Contohnya kebutuhan akan alat bantu dengar, kacamata, kursi roda, dan seterusnya. Selanjutnya kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contohnya kebutuhan akan jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada 4, yaitu kondisi alam, peradaban, agama, dan kepercayaan, dan adat istiadat. Di mana kondisi alam yaitu kondisi yang terdapat di berbagai daerah atau wilayah menyebabkan kebutuhan masyarakat juga berbeda. Kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah tropis misalnya berbeda dengan kebutuhan orang yang tinggal di daerah yang memiliki berbagai macam musim. Orang yang tinggal di daerah tropis lebih senang mengenakan pakaian tipis dan terbuat dari bahan katun yang menyerap keringat. Sementara itu, orang yang tinggal di daerah seperti di Eropa, Jepang membutuhkan pakaian tebal dan berbulu untuk menghadapi musim dingin. Yang kedua, peradaban, di mana pada zaman purba manusia tidak mengenal dengan kebutuhan dan komunikasi jarak jauh atau transportasi yang cepat, karena hal yang terpenting bagi mereka adalah bertahan hidup. Maka kebutuhan pada saat itu hanya terfokus pada masalah pemenuhan makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi, mereka mencari makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam serta berteduh di gua-gua. Sejalan dengan meningkatnya peradaban, manusia mulai belajar bagaimana caranya bercocok tanam. Karena kebutuhan pokok manusia relatif tersedia setiap saat. Manusia mulai memikirkan kebutuhan yang lain seperti hiburan. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Manusia semakin mampu menciptakan peralatan dan teknologi yang semakin maju. Contohnya internet yang mampu menghubungkan banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Dan informasi sebanyak buku-buku di perpustakaan yang cukup disimpan di dalam skipping dan lain sebaiknya. Selanjutnya agama dan kepercayaan. Berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda mengakibatkan timbulnya perbedaan kebutuhan. Contohnya orang beragama Hindu tidak akan makan daging sapi karena mereka menganggap sapi itu binatang suci. Sementara kaum muslim tidak akan makan babi karena babi dianggap haram untuk dimakan. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di negara-negara barat di mana tidak ada larangan untuk memakan babi. Untuk itu lebih mudah untuk menemukan makanan yang mengandung babi di negara-negara barat dibandingkan dengan negara berpenduduk mayoritas muslim. Yang selanjutnya, adat istiadat. Masyarakat di berbagai daerah memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda. Ini menimbulkan pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda pula sehingga muncul berbagai macam kebutuhan sesuai dengan kebiasaan yang masyarakat yang bersangkutan. Contohnya,
di Bali selalu ada upacara pembakaran mayat yang disebut dengan ngaben. Apakah Nana udah mengerti dari pengertian dari kebutuhan? Apa udah paham? Udah, Bu. Udah, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia. Kalau kita berbicara mengenai alat pemuas kebutuhan, maka pada dasarnya kita berbicara mengenai tentang dua hal, yaitu barang dan jasa. Adapun jenis-jenis alat pemuas kebutuhan, ada menurut cara mendapatkan, menurut kegunaannya, menurut proses produksinya, dan menurut hubungan dengan barang lain. Yang pertama, menurut cara mendapatkan. Ada dua, yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi yaitu barang pemuas kebutuhan yang untuk mendapatkannya memerlukan jumlah pengorbanan tertentu. Contohnya seperti makanan. Barang bebas yaitu barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Contohnya udara untuk bernapas, pasir di padang pasir, es di kutub. Selanjutnya, menurut kegunaan yang dibagi menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat langsung dipakai untuk memuaskan kebutuhan. Contohnya komputer, telepon, dan seterusnya. Selanjutnya, barang produksi, yaitu barang yang digunakan untuk melaksanakan proses produksi guna menghasilkan benda lain. Contohnya seperti pabrik, mesin truk, komputer, dan seterusnya. Selanjutnya, menurut proses produksi, ada tiga, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Epi, apakah tahu itu barang mentah? Coba jelaskan. Evi. Ya, Bu, apa, Bu? Mungkin Putus, Bu, suaranya, Bu. coba jelaskan apa yang dimaksud dengan barang mentah. Oke, barang mentah atau bahan mentah adalah bahan dasar atau bahan pembuat benda pemuas kebutuhan. Barang mentah disebut juga dengan bahan baku, yaitu bahan yang sama sekali belum mengalami proses pengolahan. Contohnya itu bahan mentah antara lain bahan tambang, minyak bumi, timah. Kalau hasil hutannya, Bu, kayu, Bu. Kalau hasil hutannya itu padi. Kalau hasil perkebunan, kelapa sawit. Terima kasih. Ya, benar. Selanjutnya barang setengah jadi. Coba Sania jelaskan apa yang dimaksud dengan barang setengah jadi. Baik, Bu. Barang setengah jadi yaitu barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir, Bu. Contohnya? Oh, baik, Bu. Contohnya itu misalnya kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, dan terigu untuk membuat kue, Bu. Ya, benar. Coba jelaskan barang jadi. Ayo, Fitria. Halo, Ayu Fitria, jelaskan apa yang dimaksud barang jadi. Baik, Bu. Barang jadi yaitu produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti pakaian, jam tangan, dan tas. Baik, benar. Yang selanjutnya menurut hubungan dengan barang lain. Dan dijelaskan menjadi dua, yaitu barang komplementer dan barang substitusi. Barang substitusi yaitu barang pemuas kebutuhan yang pemakaiannya dapat menggantikan benda lain atau saling menggantikan. Contohnya gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Yang selanjutnya komplementer. Benda komplementer yaitu barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat atau berguna jika dipakai bersama-sama dengan benda lainnya. Contohnya mobil dengan mesin, jarum dengan benang.
Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan barang pemuas kebutuhan. Kegunaan barang pemuas kebutuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan kepemilikan. Baik, Ibu akan menjelaskan kegunaan bentuk. Peningkatan kegunaan dari suatu benda antara lain dapat disebabkan oleh perubahan bentuknya. Contohnya, nilai guna dari sebuah lempengan besi relatif rendah. Namun kalau lempengan besi tersebut ditempa dan diubah bentuknya menjadi sebatang pipa atau bilah pisau, maka nilai gunanya akan menjadi lebih besar. Begitu pula dengan kayu yang masih berbentuk sebatang pohon akan meningkat kegunaannya bila diubah menjadi meja, kursi, atau lemari. Selanjutnya kegunaan menurut tempat, yaitu pertambahan kegunaan dari suatu benda antara lain dapat karena dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya sebuah mantel yang tebal tidak banyak gunanya jika dipakai di daerah tropis atau panas. Namun bila dipakai di daerah dingin maka akan lebih terasa manfaatnya. Selanjutnya sebuah kapal tidak begitu berguna bila berada di tengah kota atau padang pasir, tetapi akan sangat berguna bila dipakai di laut untuk berlayar. Yang ketiga kegunaan waktu. Kegunaan suatu benda bertambah jika benda itu dipakai pada waktu-waktu yang tepat dan sesuai dengan manfaat benda tersebut. Contohnya payung akan lebih berguna jika dipakai pada waktu hujan atau saat hari terik. Begitu juga dengan obat flu yang hanya akan berguna bila diminum pada waktu kita sakit flu. Di luar waktu tersebut benda itu kurang berguna. Yang terakhir kegunaan kepemilikan. Kegunaan suatu benda baru terasa bila telah ada pemiliknya atau dimiliki oleh konsumen yang tepat. Sebuah tanah yang kosong dan terbengkalai tidak akan memiliki manfaat. Tanah tersebut baru bermanfaat bila dimiliki dan diolah oleh manusia yang bisa mengolah tanah tersebut. Namun di tangan seorang supir atau dokter yang tidak bisa mengolah tanah itu tetap tidak ada gunanya. Baik, materi sudah habis. Apakah anak sudah mengerti materi hari ini tentang kebutuhan? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu akan tanya ke Birgita. Katanya udah paham apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi, Bu. Ya, benar. Untuk Elviana, apa saja itu macam-macam kebutuhan? Halo Elviana. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan menurut intensitas kemanfaatan atau kegunaannya. Yang kedua kebutuhan menurut sifatnya, dan yang ketiga menurut waktunya. Sekian, Bu. Benar. Coba Sania, apa yang termasuk faktor mempengaruhi kebutuhan? Baik, Bu. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan yaitu yang pertama ada kondisi alam, yang kedua ada peradaban, yang ketiga ada agama dan kepercayaan, dan yang keempat ada adat istiadat, Bu. Ya, benar. Coba Wahyu, apa saja yang termasuk dalam kegunaan barang pemuas kebutuhan? Halo Wahyu. Ya, mungkin dia terkendala sinyal. Baik, kalau begitu, kalau semuanya udah paham, Ibu akan mengakhiri materi pelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo Nana. Ya, Bu. Baik. Kalau itu Ibu akan mengakhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Kita kondisi di musim COVID ini ya, Nana. Ya, Bu. Ibu Jumpa di juga. minggu depan.
Baik, silakan